Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Anissa dari kelas 11 TKJA. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, organisasi masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan sendiri atau lingkungan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komponen utama dalam komunikasi adalah pengirim pesan yang dikirim, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, penerima pesan atau umpan balik. Sejarah perkembangan teknologi. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika bernama Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta Alexander Graham Bell. Televisi tabung tahun 1923. Transistor tahun 1948. Para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil untuk tidak menimbulkan panas yang berarti. Jaringan komputer desentralisasi tahun 1962. Rand Paul Barron ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Jaringan komputer pertama di Amerika Serikat tahun 1969. Sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik tempat dengan kekuatan 50 kbps. Program email tahun 1972 pertama kali menciptakan program email yang mengirimkan pesan teks atau surat secara elektronik melewat internet. Internet tahun 1973 sampai 1990. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan protokol jaringan. Elemen komunikasi data. Pertama, pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut pada penerima pesan. 2. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim yang menerima pesan tersebut. Bahasa data yang dimaksud tentunya bukan berupa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog dan dapat dibawa oleh media transmisi tertentu. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirim oleh penerima. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembaca kode atau simbol atau pesan yang ingin dikirim oleh penerima. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirim data dan mengirim kepada penerima. Protokol dapat disebut juga sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Faktor yang mempengaruhi komunikasi data yaitu: yang pertama adalah pengetahuan. Seorang komunikator dapat memiliki tingkat pengetahuan tinggi, akan lebih mudah memilih kata-kata diksi untuk menyampaikan informasi baik secara verbal maupun non-verbal kepada komunikan. 2. Perkembangan mencakup 2 aspek pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. 3. Adalah persepsi.
Salah satu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Keempat, ada peran dan hubungan. Memiliki pengaruh dari proses komunikasi tertentu tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Kelima, ada lingkungan. Memiliki pengaruh dalam komunikasi. Emosi. Yang keenam, emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi kejadian tertentu. 7, kondisi fisik yang merupakan peranan penting untuk berkomunikasi. Kedelapan, jenis kelamin. Kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari informasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Selanjutnya ada sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital dan sinyal analog merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak dapat terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat, akurat, tapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal analog adalah sinyal data dalam gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sini ada perbedaan sinyal digital dan sinyal analog. Kita lanjut, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Komunikasi simplex hanya membutuhkan satu saluran transmisi saja. Transmisi tidak bisa dilakukan bolak-balik. Penerima saat mengirimkan mentransmisikan, si penerima diam mendengarkan. Selanjutnya, komunikasi half duplex butuh dua saluran lebih banyak daripada simplex. Komunikasi full duplex butuh dua saluran lebih banyak daripada simplex. Selanjutnya ada teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Ragam transmisi broadband dengan baseband. Broadband adalah informasinya ditransmisikan bukan pada rentang frekuensi aslinya. Suatu teknik di mana data yang ditransmisi dikirimkan menggunakan isyarat pembawa modulasi. Baseband, satu single data ditransmisikan secara langsung melalui kawat dengan tegangan positif dan negatif. Informasi ditransmisikan dalam bidang dasar, bidang frekuensi asli. Jaringan seluler 1G atau generasi pertama. 1G merupakan generasi pertama pada teknologi jaringan seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan tahun 1979. Selanjutnya ada jaringan seluler 2G atau second generation, merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja. Selanjutnya ada jaringan seluler 3G atau 3G. Dalam generasi yang diperkenalkan secara pada tahun 2001, ini kecepatannya maksimal internet bisa mencapai 0,2 Mbps. Merupakan persyaratan bagi ponsel pintar. 5 proses aplikasi berat data yang terlibat dengan jaring sosial, streaming musik, video, dan sistem GPS. Selanjutnya jaringan seluler 4G atau 4G. Standar yang ditawarkan oleh jaringan 4G adalah kecepatan akses, searching, layanan games, video, dan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal jaringan 4G adalah 100 Mbps atau 1 Gbps. Selanjutnya ada jaringan seluler 5G. 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi secara teknologi. Jaringan ini merupakan evolusi dari teknologi kita saat ini. Itu saja video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.